Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, doa saya jenengan semuanya sehat, selalu bahagia, dan apa yang diharapkan terkabul. Dulur, saat ini kita sudah ada di lokasi yang mana seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan melakukan penanaman ulang atau bisa dikatakan kemarin itu dengan judul metode bertani iras-irus, yang mana iras-irus itu idealnya munggah lur. Iras-irus itu adalah sekali kerja, mulai dari babat lahan sampai pembakaran semak yang dikumpulkan, terus gali panen porang, sampai tanam ulang, sortir yang untuk dijadikan bibit lagi, dan kita sortir terus kita tanam ulang. Untuk yang umbi di bawah 8 on kita pecah-pecah menjadi 2, 4, 6 untuk ditanam lagi, dan juga pengambilan katak ditanam di lokasi yang sama, karena untuk di lokasi yang sama untuk peremajaan, karena kami menganut sistem segala ukuran. Jadi biar nanti juga begitu seterusnya berkelanjutan. Jalan ini sambil bawa bibit lur, di jalannya nanjak kayak ini, jalannya naik. Dan karena ini cuacanya panas banter, kemarau yang agak panjang, jadi ya apa arane, kemaraunya agak panjang, jadi ya untuk semak-semak rata-rata ya kering. Kita ini bawa katak lur, kita bawa katak dari rumah, sedikit paling ya cuma 5 kilo paling, karena nanti di sini juga sudah ada kataknya. Lindung ya. Lokasinya lumayan ekstrim. Ini kalau tidak terbiasa di pegunungan, kemungkinan ya sulit untuk mencapai lokasi seperti ini. Tapi karena kami dari kecil juga sudah ada di daerah pegunungan, ya enggak terlalu masalah. Dan ini bibit yang akan kita eksekusi. Kita akan melakukan eksekusi. Ini sisa sortir kemarin yang akan kita eksekusi. Ini kita tinggal, ini dari rumah tadi katak. Peralatannya seperti ini. Duh, genter.
Ini bibit-bibit hasil sortiran yang akan kita eksekusi. Untuk yang ukuran segini, paling ini sekilo isi 4 atau bobotnya 1/4. Kita persiapan untuk kita belah. Kita kurepkan seperti ini. Terus dari pantatnya, karena musimnya kemarau, jadi apa arane, ini sangat keras. Dan ini kebetulan kemarin kepanasan 2 hari, jadi ini sudah agak apa jenis kena panas, itu warnanya sudah agak gosong. Kalau yang sudah pecah seperti ini ya nanti akan kering seperti ini lur. Jadi bekas ganco atau bekas pisau itu akan kering seperti ini, aman. Nanti di sini akan tumbuhnya di sini. Ini walaupun kecil, mungkin ini isi 10, kita belah sekalian. Selain kita kejar banyaknya, juga untuk proses reinkarnasi atau mubah dari umbi itu sendiri. Karena nanti kalau pertumbuhannya dibelah ini dan tidak, itu kalau dibelah kan otomatis kalau paling enggak jadi 2 itu kan matematikanya 2 kali lipat. Tapi kalau yang seukuran segini, mungkin ini isi 50, ini enggak usah dibelah karena ini dengan katak hampir sama. Kalau ini panjang, ini potong aja. Ini sudah bekas kena ganco, aman aja. Jadi bertani porang itu ya jelimet seperti ini lor. Jangan cuma menghitung hasil saja, tapi prosesnya ini enggak dipelajari, sama juga bohong. Nanti kalau memang kita berusaha atau berikhtiar, ini sudah seni ikhtiarnya sudah dikuasai, insya Allah hasil itu akan mengikuti lor. Karena hasil itu gandengan rezeki. Tapi juga tetap harus dilambari doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Terus jangan lupa, terus gak ndonga yo terus ngwek hasil sopo, karena hasil itu gandengan rezeki lor. Rezeki, pati, jodoh kuwi gue ane sing kuwasa. Jadi rezeki, mati, jodoh itu yang menentukan itu Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita harus berusaha dulu. Nek ora golek bojo ya ora bakalan untuk bojo. Tapi bungah susah kendel jereh itu duwe menungso. Jadi bahagia atau susah, berani atau takut itu sifatnya manusia. Jadi berani
ataupun takut itu yang menentukan kita sendiri. Berani atau takut itu yang menentukan kita sendiri. Kendel jereh atau kita bisa bahagia atau hidup kita menderita itu bukan Tuhan, tapi hasil bunga dan susah itu hasil apa yang kita lakukan selama ini. Kelakuanmu ini mempersulit diri, terus nyusahna awakmu dhewe ya kurang bersyukur, ya kamu akan mendapatkan kesusahan. Walaupun sebenarnya itu adalah proses ujian sebenarnya. Ujian dari Tuhan, tapi kalau jenengan nggak bisa melalui ujian itu, ya jenengan akan menghadapi kesusahan atau kesulitan. Tapi di balik kesulitan, kesusahan atau kebahagiaan itu sebenarnya itu cobaan. Karena sampean ki dicoba seneng, coba susah gitu. Jadi bertani ini kudu ndek pakem lur. Bertani itu harus punya pakem. Yang pakem itu apa ya? Dasar-dasar hidup gitu lah. Harus punya dasar-dasar hidup yang mana kalau kita nggak punya pakem, prinsip dasar-dasar hidup, ya tersesat. Akan tersesat. Ini sudah setengah olah tanah, jadi ini dilakukan pelubangan. Ini sudah ada pelubangan berurutan. Setelah itu kita ambil bibit yang sudah dipecah jadi 4, jadi 2, jadi 6, tergantung suka-suka lah, atau disesuaikan lahan yang mau ditanami. Kalau bibitnya sedikit, lahannya luas ya lebih kecil. Kalau bibitnya lebih banyak ya ini taruhnya seperti ini, murep. Jadi tidak mumah seperti ini, tapi murep. Ini memang ya yang agak diatur ini. Jadi posisi kulitnya ada di atas. Terus kenapa bekas peso itu harus di bawah? Itu karena ini gampang kering. Kalau sudah kering nanti kalau kena hujan ini agak membusuk sedikit. Jadi nanti yang tumbuh adalah kulit-kulit dari pori-pori bekas akar. Terus apakah dengan bibit seperti itu ada errornya? Kalau error pasti ada. Allahu a'lam, namanya juga usaha. Dalam usaha itu error itu pasti bagian dari, makanya kalau jenengan bertani itu error itu ada. Kalau ada yang bilang bibit sampai tumbuh 100% itu malah penyesatan. Ini juga masih bisa ditemukan bibit bersama bekas galian ganconan, ini masih banyak menemukan seperti ini. Mungkin untuk petani-petani yang lain sudah tidak semangat di porang. Itu saya pikir ya pilihan juga. Pilihan perai atau berhenti atau gimana itu pilihan. Tapi untuk kami
Kami yang notabene adalah petani porang, uripnya ekonominya bergantung di porang ya tetap tanam. Karena sebelum viral, sebelum harga mahal itu kita sudah tanam. Jadi kalau ada isu-isu yang istilahnya merendahkan porang atau ya ngelek-ngelek porang ini, kami sebagai petani itu nggak terima lah lur. Itu bukan kesalahan porang, karena porang dari segini nanti akan menjadi gede, dari kata akan menjadi umbi dan seterusnya. Itu kan cuma dikalkulasi harga. Kalau harga itu yang menentukan pasar lur. Yang menentukan harga itu pasar, bukan petani. Petani tugasnya nandur dan nandur. Nah, nanti kalau dirawat bagus, ikhtiarnya dijawab oleh Tuhan ya hasilnya lumayan. Tapi kalau jenengan tanam luas tapi bersyukurnya kurang, bisa jadi juga mengalami gagal panen, ataupun walaupun panen juga nggak berkah. Gelundung salah ya. Panen nggak berkah itu ya kedunan rego, ya ditipu orang dan sebagainya. Tapi kalau jenengan tetap dalam usaha itu selalu ada doa, nerimo, konsisten ya, saya pikir tetap panen. Dan panennya pun walaupun sedikit kadang berkah. Panen akeh untuk di juta-jutaan, ratusan juta nembungku nyarutang bank tok. Kadang ora cukup ya padha karo ora. Panen sedikit tapi cek kena nggo tuku sual klambi, kena tinggo ngamal ya berarti itu berkah, ngono lho lur. Bukan banyak sedikitnya panenan kita, tapi berkahnya itu yang kita cari. Proses pengurukannya, jadi kita uruk langsung dengan tanah. Kalau pakai umbi agak tebal malah lebih bagus. Yang penting sinar matahari langsung, nggak sampai ke beda. Kalau bibit katak itu 3 sampai 5 cm maksimal. Karena kalau terlalu tebal nanti tukulnya ke telur rambak lur, seperti ubi jalar. Ini pakai tangan satu untuk contoh saja. Kita matikan dulu, tak terus mergaisik. Begitu dulur laporan pandangan mata dari ladang. Semoga informasi ini bermanfaat dan dongo dinongo tetap semangat. Walau bagaimana, petani tetap konsisten. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.